tidak adanya dalam tanda kutip permainan ya di rapat pleno rekapitulasi. Apa komitmennya teman-teman di KPU? Ya alhamdulillah ya, hari ini kita di tingkat provinsi mulai melaksanakan sidang pleno rekapitulasi hasil. Pada hari ini sebelum tadi kita sudah menyelesaikan satu kabupaten, yaitu kota Bima untuk seluruh jenis pemilihan. Nah alhamdulillah semua berjalan lancar. Komunikasi antara atau pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman dari Bawaslu itu semua bisa dijelaskan oleh teman-teman dari KPU Kota Mataram, Kota Bima. Nah prinsipnya kita harapkan nanti jika ada masalah juga teman-teman dari KPU kabupaten kota yang lain itu juga bisa menjelaskan seluruh hal yang dipertanyakan di dalam rapat pleno itu. Ada kabupaten kota yang masih pleno di kabupaten ya? Ada dua kabupaten yang hari ini masih pleno, tapi mudah-mudahan bisa selesai ya. Satu itu Kabupaten Bima, yang kedua adalah Kabupaten Lombok Tengah yang masih harus menyelesaikan proses rekapitulasi hasil suara di tingkat kecamatan. Secara regulasi itu diperbolehkan? Kalau kabupaten hari ini hari terakhir, ya hari sesuai dengan surat dari KPU RI bahwa pleno untuk kabupaten hari ini adalah batas akhir untuk diselesaikan. Nah kita di provinsi memang mengambil waktu kan untuk karena batas akhir untuk di KPU provinsi itu tanggal 10 Maret. Nah, kita mengambil waktu lebih awal. Sebetulnya ini kan juga berdasarkan dari dinamika yang kita pantau berdasarkan proses rekapitulasi di tingkat kabupaten kota. Nah, dengan mitigasi seperti itu kita harapkan tanggal 10 paling lambat itu, bahkan jika bisa sebelum tanggal 10 kita sudah di NTB itu sudah menyelesaikan proses rekapitulasi. Ini tidak ada persoalan ya, meskipun di kabupaten masih belum selesai prosesnya sepenuhnya. Kami nggak ada persoalan kan sebetulnya, kan satu itu kan soal transparansi. Transparansinya teman-teman di tingkat kabupaten kota, seluruh peserta pemilunya juga diberikan ruang untuk saksi dan lain sebagainya. Jadi kita hanya memitigasi sebetulnya, memitigasi agar kalau kemudian terjadi beberapa persoalan yang misalnya ada kejadian khusus atau keberatan yang belum terselesaikan misalnya di tingkat kabupaten kota, itu bisa kita membahasnya di tingkat provinsi. Wah, dalam prosesnya kan rekapitulasi di level kabupaten kota ini muncul banyak sekali dinamika, terutama soal isu adanya migrasi suara, penggelembungan suara yang terkonsentrasi ke partai politik tertentu. Dari KPU NTB apa tanggapan itu? Ya satu ya, bagi peserta pemilu yang beranggapan seperti itu, silakan saja nanti dibawa bukti, ajukan keberatan biar kita selesaikan secara bersama-sama terkait dengan hal seperti itu. Makanya kan kemudian kita kenapa memulai dari awal. Dari awal itu bagian dari mitigasi yang kita lakukan agar rekapitulasi di tingkat provinsi tidak melampaui dari tanggal 10. Ketua, salah satu catatan yang juga muncul adalah kinerja teman-teman PPK. Tadi malam itu muncul salah satu bukti transfer dari tim sukses caleg di Lombok Tengah kepada PPK di salah satu kecamatan di Lombok Tengah. Itu sudah dapat informasi soal itu? Belum dapat informasi itu. Nah kalau yang begitu-gitu kan sebetulnya misalnya teman-teman bisa laporkan ke Bawaslu untuk kemudian diproses apakah
itu mengarah ke pidana atau dan lain sebagainya. Kalau kita silakan aja. Kalau ada misalnya penyelenggara di tingkat bawah itu yang main-main ya, dengan hal-hal yang begitu itu silakan aja. Itu ya, dilaporkan ke Bawaslu untuk kemudian dia bisa diproses. Apakah kalau ada unsur pidana silakan proses pidana. Saya terakhir satu lagi Ketua, ini kan yang sedang ramai juga adalah lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia. Yang teman-teman KPU NTB dapat laporan sejauh ini di 10 kabupaten kota di NTB apa? Belum. Tidak ada ya? Belum ada terkait dengan itu. Saya belum mencermati karena masih di level kabupaten kota. Intinya kita begini. Jadi dengan aplikasi yang ada, ya, sebetulnya itu akan terbaca sebetulnya, akan ada perubahan dan lain sebagainya. Jadi makanya misalnya kayak tadi misalnya terjadi pergeseran dan lain sebagainya itu ada jejak digital. Nah itu yang sebetulnya oleh teman-teman PPK, ya, Panwascam, saya begitu yang berkonspirasi begitu itu tidak sampai ke situ berbeda. Jadi atau segala perubahan karena dengan Sirekap, aplikasi Sirekap itu merekod seluruh perubahan, ya, jadi jejak digitalnya pasti ketahuan. Jadi publik jangan risau lah soal adanya. Iya, kalau kita itu begitu. Jadi ada beberapa contoh ya yang kemudian kita perlihatkan, kita jelaskan bagaimana proses Sirekap itu, bagian yang ada di dalamnya sebetulnya, ya, di dalam Sirekap itu tidak ada hal yang tidak terekod. Jadi kalau mau apa gitu itu pasti karena orang itu